يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat. Innaka sami'un qaribul mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat bil bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Sahabat Karim YouTube official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube Karim official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan diri, atau yang kita kenal dengan muhasabah, adalah bagian terpenting di dalam perjalanan hidup kita dalam rangka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak pikiran, banyak perasaan, antara sedih, kecewa, sakit hati, dan menderita. Terkadang kesemuanya itu hanyalah pucuk rayu setan yang terkutuk. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216, di situ diterangkan bahwa bisa jadi sesuatu yang tidak kita suka itu adalah kebaikan, dan sesuatu yang kita suka itu adalah keburukan. Maka dari itu, belum tentu apa yang kita benci, belum tentu apa yang kita tidak sukai itu adalah suatu keburukan. Dan boleh jadi ketika kita menyadari, kita baru merasa untung, saat itu kita tidak seperti itu. Artinya, semisal kita sangat merasa menderita dengan kondisi ekonomi kita, sehingga mengakibatkan jalan kita dalam rangka mengarungi dunia ini begitu terjal, begitu banyak hambatan, sehingga membuat kita terbatas pergerakannya, sahabat sekalian. Tapi di sisi lain, kita memiliki banyak waktu dengan keluarga kita. Anak-anak kita menjadi bagian dari pengawasan kita, sehingga membuat anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang dalam pantauan, dan atas izin Allah diberikan kita anak yang soleh dan solehah. Lalu
terbanding terbalik dengan seseorang yang dengan mudahnya bisa melakukan apa yang menjadi keinginannya. Dengan penghasilannya yang besar, dengan tabungannya yang banyak, sehingga apapun yang dimau akan dilaksanakan. Akhirnya membuat di dalam ruang lingkupnya keluarganya itu, apa yang menjadi tuntutan anak selalu diikutin. Apa yang menjadi kemauan anak selalu diturutin. Sehingga anak-anak tersebut menjadikan di luar daripada jangkauan kita, karena sesuai dengan aktivitas mereka yang sibuk, terkadang belum tentu di dalam 24 jam hari itu bertemu satu sama lain. Bisa jadi ketika orang tua yang sibuk demi mengejar materi yang banyak, sehingga membuat anak masih tertidur, orang tua sudah berangkat kerja. Anak sudah tidur, orang tua baru pulang kerja. Dan ini pengawasan terhadap anak berkurang, sehingga akhirnya sifat anak di luar kendali daripada orang tuanya, sahabat sekalian. Dan ini menjadikan penyesalan ketika kita sudah tua dan anak-anak sudah dewasa, di mana setiap orang tua yang memiliki mimpi mempunyai anak yang soleha, anak yang sayang kepada orang tuanya. Karena apa? Merasa sudah, waktu kamu kecil aku selalu menuruti apa yang menjadi kemauanmu. Dan sekarang giliran aku sebagai orang tua hanya menginginkan kasih sayang. Waktu darimu itu pun tidak aku dapatkan. Seperti itu, sahabat. Mudah-mudahan paham ya. Jadi baru dari pengalaman itu kita merasa alhamdulillah, Allah membatasi diri kita untuk terlalu menikmati dunia ini, sehingga kita dipaksa untuk fokus mengawasi anak-anak kita. Karena madrasah awal anak adalah di keluarganya, dan tugas paling banyak adalah di seorang ibu yang harus 24 jam menjadi guru bagi anak-anaknya. Itu membuat akhirnya menyadari, alhamdulillah ya Allah, dengan keterbatasan rezeki yang kau berikan kepada kami, sehingga waktu kami untuk anak-anak cukup. Dan sekarang anak-anak menjadi sukses, sehingga anak-anak berbakti kepada kami sebagai orang tuanya. Dan ini terbalik kejadian yang bertolak belakang dengan orang yang waktu mudanya begitu mengikuti kemauan anak, karena secara materi berkecukupan dengan sibukannya mereka mengejar dunia. Akhirnya begitu dewasa, anak-anak tidak berbakti kepada orang tuanya, jauh daripada kata soleh dan soleha. Terkadang mohon maaf sampai mengagama pun hanya sebatas di KTP saja, sahabat sekalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sebaik-baik manusia adalah yang selalu bersyukur di setiap keadaan. La'in syakartum la'ajidanakum. Karena dengan kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Dan bentuk nikmat itu hanya Allah yang paham apa yang kita butuhkan. Hanya Allah yang maha tahu kebaikan untuk kita, supaya kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Ini muhasabah diri untuk kita semuanya, agar kita selalu bersyukur di setiap keadaan. Selanjutnya, sahabat sekalian, dengan kita selalu bersyukur di setiap keadaan, akhirnya apa? Kita menjadi pribadi yang baik, baik secara lingkungan, baik secara agama. Akhirnya
setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, untuk masa depan kita, dan untuk akhirat kita, sahabat sekalian. Karena ini sebenarnya orang yang selalu menghitung-hitung diri, hari ini kita sudah melakukan apa saja, kebaikan dan keburukan. Karena dengan menghitung-hitung diri, kita akan introspeksi dan berusaha untuk esok hari kita melakukan dengan lebih baik lagi. Manusia tidak ada yang luput dengan kesalahan dan dosa, sahabat sekalian. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang sadar atas kesalahannya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini, mustahil sahabat sekalian tidak merasakan kebahagiaan di dunia. Dengan cara yang seperti ini, mustahil sahabat sekalian masih memiliki perasaan kesempitan hidup, penderitaan hidup, dan kesusahan hidup. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk sahabat semuanya, dan untuk pribadi kita menyongsong bulan suci Ramadan penuh dengan sukacita, selalu bersyukur kapanpun dan dimanapun, di kondisi apapun, tanpa kita sempat mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah turunkan untuk kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, sebagai motivasi, penyemangat diri agar kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.